lihat sendiri. Ya, kamu mulai dulu ya. Oke, saya akan mulai untuk pertemuan hari ini. Sudah saya recording. Nanti kalian bisa melihat hasil recordingnya ya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi baru kita, yaitu tentang jumlah. Ya. Nah, seperti kalian tahu, jumlah itu adalah salah satu CMS atau salah satu content management system yang bisa kita gunakan untuk mendesain website. Jadi kita nggak perlu lagi harus mendesain web itu halamannya ada apa aja, tapi tinggal menggunakan content management system yang sudah disediakan, baik itu dari segi menunya, dari segi template-nya, dari segi tampilannya gitu ya. Ya kurang lebih hampir mirip seperti Blogspot yang selama ini sudah pernah kalian coba, tetapi untuk si jumlahnya ini lebih bisa kita install secara lokal. Jadi kalau kemarin Blogspot itu kita tidak bisa menginstal secara lokal, nah kalau jumlah ini bisa kita install secara lokal. Nah, nanti di akhir pembahasan kita tentang jumlah, karena jumlah itu kita bagi menjadi, saya lupa, antara 3 atau 4 pertemuan mengenai jumlah, itu kita akan mendesain website. Nah, saya kasih contoh, kalau kalian bisa membuka halaman fti.budiluhur.ac.id. Nah, kurang lebih kita akan membuat tampilannya seperti ini, kurang lebih ya. Bukan berarti persis sama sekali, persis mirip seperti ini. Ya, enggak, kurang lebih seperti ini. Nah, contohnya sudah saya buat sedikit ya, seperti inilah. Nah, ini yang dibuat menggunakan jumlah. Jadi di pertemuan kita, nanti pertemuan hari ini dengan sampai pertemuan 7 kalau nggak salah, itu kita akan membahas tentang jumlah dengan membuat yang namanya website company profile, tapi kita buat di lokal, seperti itu. Nah, untuk kebutuhan bagaimana kita bisa menginstal jumlah secara lokal, maka kita perlu sebuah software ya. Nama softwarenya itu adalah XAMPP. Nama softwarenya adalah XAMPP. Ini tinggal diinstal, nanti akan saya berikan untuk link downloadnya. Untuk SAM-nya ada untuk Linux, ada untuk Windows ya. Kalau macOS saya kurang tahu ada atau tidak. Nah, cuman kalau untuk di Android, saya kurang tahu apakah ada SAM untuk Android atau tidak. Tapi kalaupun misalnya ada, ya mungkin bisa digunakan juga. Hanya saja nanti si SAM ini sebenarnya di dalam SAM ini ada 2 hal yang akan kita gunakan. Yang pertama ada namanya Apache. Ya, Apache ini adalah web service. Karena si jumlah ini berbasis bahasa pemrogramannya PHP, oleh karena itu agar bisa tampil di websitenya, kita perlu yang namanya web service. Nah, perantaranya ini dinamakan dengan Apache. Jadi di dalam SAM itu ada Apache. Nah, selain Apache, di dalam XAMPP itu juga ada yang namanya MySQL. Ya. Nah, perlunya untuk MySQL ini apa? Karena website kita ini perlu untuk menyimpan database. Tapi menyimpan database-nya itu bukan berarti seperti kita nyimpan aplikasi kayak data mahasiswa, data mata kuliah dan segala macamnya, bukan ya. Tapi database-nya itu misalkan kan ini nanti sebuah website itu kan pasti akan terdiri dari beberapa halaman web. Kemudian bisa saja sebuah website menunya ada banyak. Kemudian sebuah website juga ada gambar-gambarnya yang bisa kita gunakan. Nah, itu makanya disimpan ke dalam database. Nah, sehingga kenapa kita memerlukan database. Nah, database yang kita gunakan nanti adalah MySQL. Jadi nanti ketika kalian ingin mencoba di komputer di rumah, gitu ya, sebentar, kalian bisa menginstal software yang namanya XAMPP. Nanti linknya akan saya berikan. Tapi sebenarnya dalam XAMPP kita hanya perlu 2 hal ini, yaitu Apache dan juga MySQL, agar kita bisa menampilkan website kita nantinya. Ya. Nah, untuk proses instalasinya sebenarnya tinggal di-download, kemudian tinggal diikuti saja langkah-langkahnya, cukup mudah ya. Nah, nanti kalau misalkan kalian sudah berhasil menginstal yang namanya si XAMPP ini gitu ya, nanti hasilnya kalian harus membuka yang namanya control panel-nya. Bisa terlihat di sini ya untuk control panel-nya. Nah, 2 hal yang tadi saya sebutkan adalah Apache dan juga MySQL ini harus di-start.
Ya, harus di-start berarti harus dimulai servisnya. Kalau kita ingin membuat untuk menginstalasi si Joomla tersebut. Jadi setelah kalian beres melakukan proses instalasi dari si XAMPP atau SAM gitu ya, maka kalian harus menjalankan atau men-start si Apache dan MySQL. Tinggal seperti apa? Hanya tinggal mengklik tombol ini. Ini tombolnya tampilnya stop. Kenapa? Karena sudah saya start. Ketahuannya dari mana? Di sini ada background-nya berwarna hijau. Ya, untuk Apache-nya ada berwarna hijau, untuk MySQL-nya juga ada berwarna hijau. Berarti tandanya service Apache dan juga MySQL nanti yang kita perlukan untuk menginstalasi Joomla itu sudah running. Kalau misalnya belum, biasanya tidak ada warna hijau dan tombolnya bukan stop, tapi tombolnya adalah start. Ya, nah ini yang harus kalian perhatikan ketika kalian nanti ingin memulai. Sebenarnya, kembali lagi ya, sebenarnya nanti kalau si SAM ini bukan berarti hanya untuk Joomla aja. Kalau kalian nanti ingin membangun website ya menggunakan program PHP, itu biasanya pasti memerlukan yang namanya si Apache ini atau boleh menginstal yang namanya XAMPP ini. Kenapa? Karena si XAMPP ini sudah satu paket, jadi kalian nggak usah repot-repot install satu-satu gitu ya kan. Lebih enak dalam satu paket udah selesai gitu ya misalnya, daripada kita misal Apache sendiri diinstal, MySQL sendiri diinstal, pasti kan akan membutuhkan waktu servis yang banyak. Tapi kalau udah satu tempat lebih enak. Jadi kembali lagi si XAMPP ini sebenarnya bukan hanya untuk Joomla ya, tapi kalau kalian untuk semua website. Jadi kalau kalian ingin membangun website, apalagi yang menggunakan PHP, maka kalian bisa menginstal si XAMPP ini. Karena apa? Karena PHP itu membutuhkan ini yang namanya si web service, yaitu namanya Apache. Kalau kalian nanti aplikasi websitenya menyimpan ke database, maka kita perlu yang namanya MySQL. Ya. Nah, ini software yang bisa kalian perlukan, yaitu kita perlu yang namanya XAMPP, di mana di dalam XAMPP kita memerlukan Apache dan juga MySQL untuk dijalankan atau untuk di start, sehingga nanti kita bisa melakukan proses instalasi Joomla. Nah, berikutnya kalau kita sudah melakukan proses instalasi ya pada si XAMPP ini, ada satu hal lagi yang penting yang harus kalian lakukan, yaitu ada istilahnya namanya dokumen root. Di sini saya tulis namanya adalah dokumen root. Apa sih maksudnya dengan dokumen root ini? Jadi dokumen root ini adalah anggaplah hosting atau website kita tapi secara lokal di komputer kita ya. Jadi kalau yang namanya website itu kan perlu ada istilahnya namanya lokasi penyimpanan atau websitenya atau hostingnya. Nah, karena kita menginstalasinya secara lokal, berarti hostingnya itu juga secara lokal, dinamakannya dengan dokumen root, ya. Nah, si dokumen root ini bisa kita ubah dari si XAMPP ini. Ya, jadi kalau nanti kalian buka control panel dari XAMPP, kalian pilih pada baris Apache kan ada config nih, gitu ya. Kalian pilih tombol config tapi pada baris Apache, bisa kalian lihat ya di sini ada baris pertama Apache, ada tombol config-nya. Yang kita ubah adalah httpd.conf. Untuk apa? Untuk merubah dokumen root. Oh ya, sebelum kita ubah saya akan kasih contoh di browser ini. Nah, ini contoh dari dokumen root-nya. Ini saya pinggirin dulu. Jadi nanti kalau misalkan kita sudah menginstal SAM dan juga Apache, terutama Apache ya, kalau kita jalankan tadi ingat kan saya bilang dokumen root itu adalah local host kita atau domain hosting lokal kita di komputer kita masing-masing. Nah, berarti ngejalaninnya di mana? Karena ini adalah berbasis web, maka kita menjalankannya pada browser. Nah, nanti tinggal kita ketik localhost pada URL alamat browsernya. Begitu nanti saya enter localhost akan tampil nih. Ini adalah isi dari hosting saya. Tapi hosting saya di lokasi lokal gitu ya, di komputer saya lokal masing-masing gitu ya. Nah, ini nanti kalau saya kebetulan saya bikin lagi satu folder untuk Rek Web. Nah, ini nanti isinya saya gunakan untuk hosting mata kuliah Rek Web saya seperti itu. Nah, agar bisa tampil seperti ini hostingannya sesuai dengan lokasi yang saya inginkan ya, karena lebih enak kalau lokasi kita inginkan. Walaupun sebenarnya ketika kalian install pertama kali gitu ya, pertama kali install XAMPP dia sudah ada dokumen rootnya sendiri, sudah disetting secara default. Tapi bisa kita ubah sesuai dengan keinginan kita. Tujuannya apa? Biar kita lebih mudah nanti untuk memeriksanya. Ya, karena kalau di secara default itu kalau nggak salah di dalam folder C
folder C, SAM atau apa gitu ya. Ini bisa kita ganti sesuai dengan keinginan kita. Nah, kalau misalnya ingin ganti, kembali lagi ke SAM control panel-nya gitu ya. Jadi tadi pada Apache kita pilih tombol config, kemudian kita pilih yang pertama adalah Apache httpd.conf. Kalau kita klik di sini, maka dia akan membuka satu file notepad ya. File notepad yang kita buka. Ini saya bersihkan dulu ya. Saya hapus dulu yang ini karena kita tujuannya ingin menentukan dokumen root. Nah, berarti di file httpd.conf yang sudah kita buka ini gitu ya, httpd.conf yang sudah kita buka, kita perlu mencari tadi adalah dokumen rootnya. Kenapa? Karena kita akan merubah posisinya ya, lokasi dari dokumen root kita atau lokasi dari hosting lokal di komputer kita. Berarti caranya gimana? Cara mudahnya adalah kita boleh langsung menggunakan find ya atau CTRL-F ya. Boleh lewat menu edit kemudian find atau boleh dari keyboard itu adalah CTRL-F. Nah, silakan. Nah, seperti ini sudah saya ketik di sini ada tulisannya dokumen root. Silakan kalian cari dokumen root. Saya kurang tahu ada sampai berapa nih. Saya klik dokumen root. Nah, ini langsung ketemu pertama ya. Tulisannya dokumen root ya. D-nya huruf besar, R-nya huruf besar. Begitu di searching nanti akan ketemu langsung yang pertama. Tapi yang kita perlukan adalah lihat di sini. Saya besarkan ya. Saya coba besarin dulu ukuran fontnya. Oke. Nah, ini sudah. Nah, nanti kalau begitu ketemu dokumen root yang pertama, di baris ke 1, 2, 3, 4-nya, ada tulisannya seperti ini, dokumen root, kutip, ya, sama kurung lancip buka, direktori, terus ada kutip. Nah, di dalam kutip ini, di tulisan dokumen root ini, di dalam kutip ini bisa kalian ubah. Kalau nggak salah, saya ingat defaultnya itu kalau nggak salah C, SAM, htdocs deh kalau nggak salah ya. Itu. Nah, ini kalau saya ubah sendiri. Saya lokasinya di drive D, kemudian dalam htdocs. Nah, ini nanti silakan kalian ganti sesuai dengan lokasi tempat kalian masing-masing. Kalian mau meletakkan satu foldernya di mana? Kalau saya kan di sini nih. Ya, saya ada di drive D, nih kan. Kalau kalian perhatikan, ini ada drive D, kemudian saya buat satu foldernya htdocs. Nah, di dalam folder htdocs ini sebenarnya ini hosting saya, ini website saya. Kalau saya nanti mau membangun website saya, maka saya tinggal meletakkan folder website saya itu ke dalam htdocs ya. Kenapa website perlu ada folder? Kembali lagi, website itu kan kumpulan dari beberapa halaman web gitu kan ya. Nah, pasti kan nggak bisa hanya diletakkan dalam satu tempat kan, biar kalian tahu, oh ini adalah untuk jumlah, maka letakkan dalam satu folder jumlah tersebut misalkan. Nah, itu silakan diletakkan ya. Nah, nanti dalam htdocs saya buat lagi satu folder sendiri namanya request. Tapi nanti yang saya jadikan dokumen root bukan folder request, tapi yang saya jadikan dokumen root adalah si htdocs-nya ini. Nanti tinggal kita copy paste aja link URL-nya. Kita copy, nanti kita paste ke dalam httpd.conf ini. Ya, saya paste di sini. Jangan lupa untuk backslash-nya diganti menjadi slash ya. Itu. Nanti begitu pula juga sama untuk direktorinya ini. Silakan disamakan dengan dokumen root kita. Ya, karena kan untuk direktori dari hosting kita atau dokumen root kita atau lokal host kita nantinya ya, hosting lokalnya tersebut. Jika sudah diganti, maka berikutnya adalah jangan lupa untuk disimpan ya, untuk disimpan ya, boleh pilih file save atau pilih CTRL save ya, silakan dipilih disimpannya mau menggunakan yang mana. Jika sudah disimpan, berarti jangan lupa ya, ketika sudah disimpan, jangan lupa kembali lagi ke SAM control panel-nya. Untuk apa? Untuk merestart ulang si Apache-nya. Ya, jadi kan karena kan awalnya belum diganti tuh, masih kondisi default gitu ya. Jadi harus kalian ganti dulu nih. Setelah kalian ganti, kalian simpan sesuai dengan lokasinya, maka kita harus restart ya, restart dari si Apache-nya aja. MySQL-nya nggak perlu di restart ya, jadi kita restart hanya Apache-nya saja. Cara restartnya seperti apa? Cara restartnya adalah kita stop terlebih dahulu, nanti sudah hilang, tidak ada warna hijaunya, baru kita start kembali. Ya, sehingga nanti dia berubah menjadi warna hijau. Berarti kita sudah merestart apa yang kita ubah dari httpd.conf tadi.
Ya, jadi syaratnya ini untuk keperluan instalasi kita. Oke, kalau sudah nanti di browsernya untuk bisa mengakses instalasi jumlahnya di mana? Tadi kembali lagi, silakan kita buka browser, kemudian di browsernya ini gitu ya, di browsernya ini kita bisa mengetik sesuai dengan tadi yang saya informasikan adalah localhost ya. Tulisannya adalah seperti ini, localhost. Nanti begitu kita ketik localhost pada URL-nya, kita enter, maka nanti akan kebuka lokasi dari dokumen root yang tadi saya setting. Ini kalau kita perhatikan, saya buka sama ya, ada chip web, ada pelatihan CI, ada rek web, ada script sistem kemahasiswaan. Kalau kita lihat sama kan, gitu ya. Sama, ini karena sesuai dengan lokasi yang sudah kita tentukan di dokumen root tadi. Nah, karena saya ada banyak gitu ya, saya buat folder sendiri lagi di dalam localhost, itu folder rek web untuk mata kuliah rekayasa web. Nah, kalau kalian boleh mau bikin folder lagi rek web boleh, atau saya kurang tahu mungkin kalian belajar apa bahasa pemrograman web ya, jadi biar ketahuan mana mata kuliah rekayasa web, mana mata kuliah pemrograman web, ya silakan dipisah. Atau kalau nggak mau dipisah juga nggak apa-apa. Oke, ini sudah, itu adalah keperluan kita untuk bisa menginstalasi menginstalasi jumlah kita. Ya, kembali lagi silakan nanti akan saya berikan link untuk download SAM-nya. Boleh pilih ada SAM untuk Windows, ada SAM untuk Linux. Saya kurang tahu apakah ada SAM untuk Mac. Kalau nggak salah sih nggak ada ya. Karena Mac itu biasanya bisa untuk si Linux-nya juga. Atau untuk Android. Nah, kalau untuk Android, ini saya tekankan gini. Karena kan PHP itu ada versinya ya. Sama aja kayak Android kan ada Android versi 4, Android versi 5, Android versi 3 gitu kan ya. Kalau Android itu kan biasanya namanya ada Lollipop, ada apa Nugget, terus ada apalagi sih kalau yang khas saya lupa namanya gitu ya. Itu ada versi-versinya gitu ya. Nah, untuk PHP pun juga sama. Nah, untuk si jumlah ini dia bisanya minimal itu PHP 7 gitu ya. Kenapa saya bilang PHP 7? Berarti minimal PHP 5, maaf ya. Minimal PHP 5. Jadi nanti kalian kalau mau install yang aplikasi SAM untuk Android, silakan dicek dulu dia mendukung PHP apa. Karena takutnya kalau misalnya tidak mendukung, nanti instalasi jumlahnya tidak maksimal ya, seperti itu. Nah, kalau untuk SAM yang nanti kalian download itu adalah untuk bisa mendukung untuk jumlah, karena si untuk di Apache-nya atau PHP-nya pada SAM ini adalah versi 8, jadi cocok untuk instalasi jumlahnya nanti ya. Oke, berarti sudah selesai untuk tahap pra instalasi kita ya, untuk persiapannya. Jadi kita memerlukan SAM. Di dalam SAM itu tadi ya sudah saya jelaskan, kita perlu Apache dan juga MySQL. Apache untuk web service-nya agar bisa membaca PHP, dan MySQL adalah untuk database-nya. Pastikan kalian sudah menginstal SAM, pastikan kalian sudah menjalankan Apache dan juga MySQL-nya tersebut, sehingga nanti bisa membuka localhost-nya. Ya, kalau sudah bisa membuka localhost, berarti kita bisa melakukan ke proses berikutnya, yaitu instalasi jumlahnya. Ya. Nah, berarti untuk instalasi jumlahnya, kita akan menginstalnya secara lokal di komputer kita, berarti di localhost kita. Nah, localhost kita tadi apa? Tadi kan sudah saya sebutkan, localhost kita adalah di dalam folder htdocs. Tapi ya, karena ini untuk mata kuliah rekayasa web, di dalam htdocs saya create lagi satu folder namanya rekayasa web. Nah, untuk memulai instalasi kalian perlu file jumlahnya. Ya, jadi ini ada, saya sudah punya, saya perbesar dulu view-nya. Kelihatan nggak ya? Extra. Nah, ini mungkin namanya kekecilan ya. Ada satu file di sini ada namanya jumlah 4.03 stable full package.zip. Nah, ini yang perlu kita download. Kalau yang punyanya operating systemnya Linux, berarti jangan pakai yang zip. Ini pakai tar.gz ya. Itu juga bisa digunakan ya. Ini bisa kalian download untuk latest jumlahnya. Jadi untuk bisa menggunakan jumlah, ya kita harus mendownload si jumlahnya tersebut. Tapi downloadnya itu bukan aplikasi seperti kita install game. Ada aplikasi Excel-nya, misalkan ada aplikasi setup-nya, misalkan gitu ya. Enggak, ini dia berupa folder, ya. Ini berupa folder atau berupa zip, nanti kita harus ekstrak terlebih dahulu. Setelah kita ekstrak, baru kita bisa melakukan proses instalasinya tersebut,
ya. Jadi nanti untuk downloadnya gimana Bu? Nanti akan saya berikan linknya untuk bisa mendownload si jumlah ini, ya. Nah, setelah di-download, silakan letakkan ke dalam localhost kita ya. Kalian tergantung kalian mau meletakkan localhost-nya di mana. Kalau tadi saya letaknya localhost-nya adalah di dalam drive D, kemudian di dalam folder HT Docs. Di dalam HT Docs saya buat satu folder lagi namanya RecWeb ya. Nah, saya letakkan si jumlah tersebut yang sudah saya download ke dalam folder RecWeb tersebut. Nah, kemudian setelah kita download, karena kita mau menjalankan proses instalasi jumlahnya, kita harus ekstraksi file ini dulu. Ya, file ini harus kita ekstrak terlebih dahulu. Cara ekstraknya seperti apa? Sama seperti kita mengekstrak file zip ya. Mungkin kalian sudah pernah mengekstrak file zip. Klik kanan, ya, kita klik kanan pada file tersebut. Yang kita pilih jangan ekstrak here ya, tapi yang kita pilih adalah ekstrak to. Ya, kita pilih ekstrak to jumlah berapa. Ya, kita pilih, jangan pilih ekstrak here, tapi kita pilih ekstrak to sesuai dengan nama jumlahnya tadi. Saya pilih ekstrak to jumlah, nanti dia akan menjalankan proses ekstraksi. Nah, kalau kalian perhatikan di sini masih dalam proses ekstraksi, nanti akan ada, gitu ya. Kalau kalian lihat nih di sebelah sini nih ya, ada satu folder baru kan, ya nih satu folder baru di sini ada jumlah 403 stable full package ya, namanya sesuai dengan nama mirip seperti zipnya. Ini saya lagi ekstrak. Nah, ini satu folder ini namanya website jumlah kita nanti, yang harus bisa kita gunakan untuk proses instalasi atau untuk proses konfigurasi dari website yang mau kita buat. Nanti website yang kita buat yang mana? Sesuai tadi sudah saya kasih unjuk, nah kurang lebih seperti ini mau kita desain. Kalau saya pilih berita, nanti keluar nih tampilan berita dari website kita. Ya kurang lebih tadi saya informasinya adalah desainnya mirip-mirip lah seperti halaman fti.budiluhur.ac.id, walaupun tidak sama persis ya, tapi mirip-mirip kurang lebih seperti itu. Ya, oke, sudah selesai sepertinya proses. Nah, sudah selesai ya. Satu folder ini ada nama foldernya jumlah 403 stable full. Nah, ini sebelum kita menjalankan instalasi, kita ganti dulu namanya. Ya, jangan nama panjang kayak gini. Kenapa? Nanti kalian akan ribet. Ya, lebih baik kita ganti. Misalkan karena kita mau membuat website seperti FTI gitu ya, boleh saya ganti misalkan namanya saya klik kanan, kemudian saya pilih rename, saya ganti misalkan website FTI, misalkan seperti itu. Atau boleh website underscore FTI gitu. Tapi kalau saya lebih enaknya disambung aja ya. Website FTI sudah saya ganti, oh kurang ya, sebentar saya rename lagi. Namanya adalah website FTI. Oke, sudah saya ganti nama foldernya yang tadi kita ekstrak dari sini, kita ekstrak to tadi kan ya, kita pilih ekstrak to, sudah berhasil, tapi saya ganti, saya rename folder tersebut. Saya ganti menjadi namanya website FTI, karena kita mau mendesain tampilannya seperti halaman website. Nah, nanti untuk kalian, ya silakan kalian cari nih, ya mungkin company profile untuk perusahaan apa, untuk kalian jadikan sebagai contoh mendesain halaman website kalian gitu ya. Kalau saya di sini kan saya ambil contohnya itu adalah si website FTI tadi gitu ya. Nanti kalian harus mencari kira-kira mau menggunakan website yang mana untuk kalian jadikan contoh sebagai tugas kalian. Jadi persiapan dari sekarang kalian cari-cari, tapi kembali lagi nanti kalian harus menyesuaikan ya, walaupun bukan harus sama persis ya, minimal agak mirip-mirip lah ya, seperti dengan company profile dari website yang mana. Oke, saya balik lagi, berarti ini sudah ada website FTI. Nah, kalau sudah selesai ekstraknya gitu ya, berarti kita kembali lagi ke localhost kita tadi di sini ya. Nah, ini belum muncul kan website FTI, ini saya refresh. Nah, sehingga muncul ada nih satu folder namanya website FTI yang barusan tadi kita ekstrak dari jumlah tadi. Nah, kita klik si folder ini ya. Si folder ini nih, folder website FTI ini ya yang sudah saya create tadi dari ekstrak jumlahnya, kita klik karena kita mau menjalankan proses instalasi jumlah kita. Ya. Berarti di sini kita ekstrak bentar. Oke. Kita ekstrak, bukan kita ekstrak ya, kita klik website FTI-nya sebentar, maka dia loading, kita akan masuk ke proses instalasi dari jumlah kita. Bentar ya, agak loadingnya lumayan ditunggu.
Nah, muncullah seperti ini gitu ya. Ada muncul jumlah installer gitu ya. Jumlah 4.03 ya. Yang langkah pertama adalah kita diminta untuk memilih bahasa ya, untuk proses instalasinya mau menggunakan bahasa apa, sama silakan tentukan nama website kita. Ya kurang lebih hampir mirip langkah-langkahnya seperti Blogspot ya. Cuma kalau Blogspot kan kita diminta menentukan nama blognya, baru menentukan nama websitenya gitu kan ya. Tapi ini juga sama. Tapi ingat ini secara lokal ya. Jadi ini nggak ngaruh dengan online. Jadi nggak apa-apa karena ini di komputer kita masing-masing ya. Oke, berarti saya pilih di sini, saya coba pilih bahasa Indonesia ada nggak ya? Tapi saya kurang nyaman dengan bahasa Indonesia, saya pilih aja English United States ya. Oke, lagi loading. Kalau sudah selesai dipilih English United States, saya pilih nama jumlah kita. Ingat ini nama websitenya ya, bukan halaman web ya, tapi ini hanya judulnya, judul dari website kita. Saya kasih nama misalkan Fakultas Teknologi Informasi misalkan. Ya, nama dari jumlah site-nya ya, namanya Fakultas Teknologi Informasi. Kemudian jika sudah diisi kedua hal tersebut, bahasanya, kemudian isi nama dari websitenya, ya kita klik tombol setup login data. Ya. Kita pilih klik tombol setup login data, nanti kita diminta untuk menentukan login data. Ya, maksudnya apa nih setup login data? Jadi kalau kalian masih ingat waktu kita belajar Blogspot, ada yang namanya front end, ada yang namanya back end. Nah ini ya setup login data ini nanti akan digunakan untuk mengakses back end kita. Ya, back end kita nih. Ya karena tetap yang namanya website ini CMS ya, untuk content management system itu pasti kalian akan familiar dengan istilah yang namanya back end dan istilah yang namanya front end. Kalau back end itu berarti kan untuk admin ya kan, untuk melakukan konfigurasi merubah agar tampilan front end-nya bisa tampil, bisa dilihat oleh user pengguna yang mengunjungi website kita. Nah, di sini di jumlah maka kita diminta untuk menyeting kira-kira siapa nama sebagai super user. Super user itu anggaplah sebagai admin gitu ya. Kemudian mau menggunakan username apa? Ya, username yang digunakan untuk login. Kemudian silakan disetting passwordnya apa. Sama yang terakhir adalah email address-nya. Ya. Nah, berarti ini saya isi misalkan saya isi di namanya di sini misalkan admin FTI misalkan gitu ya. Untuk super usernya atau usernya ya, username dari passwordnya, username dari si admin FTI misalkan saya isi dengan namanya super admin FTI misalkan ya, atau boleh juga admin FTI juga boleh ya, tapi saya biasanya kasih nama super admin FTI atau super user FTI misalkan. Ya silakan kalian tentukan atau mau nama kalian pun juga boleh. Ya misalkan nama kalian Atik Aresan, nama saya misalkan. Ya, silakan kalian tentukan mau username-nya apa. Karena ingat, nah ini perlu diingat ya, username yang akan kalian taruh di sini, yang kalian tentukan di sini, nanti ini akan yang digunakan untuk login ke dalam backend kalian. Jadi harus dicatat nih, jangan sampai kalian lupa. Ya. Oke, berarti saya ganti aja, misalkan saya ganti dengan super admin gitu aja ya. Kemudian silakan kalian tentukan passwordnya. Perhatikan di sini ya, di bawah password ini ada progress barnya nih. Kalian harus menyeting password tersebut sampai progress barnya berwarna hijau. Nanti dia akan berubah ketika kalian ketik ya. Ingat minimal di sini adalah 12 karakter. Berarti minimal harus ada 12 karakter. Entah itu karakter huruf atau karakter angka itu boleh ya. Misalkan di sini saya isi passwordnya ya. Nanti kalau kalian sembari ini, jadi nggak apa-apa, boleh dilihat karena kan hanya lokal saya saja. Misalkan di sini admin FTI UBL, oh, masih belum. Kalau kalian perhatikan ini masih kuning kan ya. Ini kalau masih kuning ya kalian nggak bisa langsung setup database. Jadi kalau bisa usahakan sampai dengan berwarna hijau, gitu ya. Kita lanjut lagi, berarti saya ganti deh passwordnya di sini. Apa nih? Super admin FTI. Nah sudah berwarna hijau ya, super admin FTI ya passwordnya ya, atau biar saya ini S-nya huruf besar deh, super admin FTI. Sebentar ya, saya catat dulu di sini, saya takut lupa. Super admin FTI
Passwordnya super admin. Kok password? Username-nya. Nah, kedua hal ini kembali lagi jangan sampai lupa ya, karena ini akan kita gunakan untuk login ke dalam backend dari Joomla kita. Nah, untuk emailnya saya kasih email dummy aja, mail@mail.com misalkan. Nah, kalau sudah kita isi ya untuk real name-nya, kemudian untuk username adminnya, super admin, kemudian untuk passwordnya, ini kalau mau dihilangkan boleh ya. Ini tadi saya cuma hanya untuk dikasih contoh aja. Ingat, ini harus sampai berwarna hijau, baru bisa kalian next untuk mengklik tombol setup connection database. Jadi kembali lagi login data ini digunakan untuk login ke backend dari Joomla kita. Ya. Berikutnya, maka saya akan setup database connection. Nah, langkah berikutnya adalah melakukan setup database configuration. Maksudnya apa? Tadi kalau di awal ya, saya sudah ingatkan, kita kan perlu namanya MySQL. Ingat, MySQL itu adalah database. Tujuannya apa? Karena untuk menyimpan semua konfigurasi, semua halaman web, semua gambar, semua artikel, semua menu yang ada di Joomla kita itu perlu disimpan ke dalam database. Gitu ya. Nah, berarti ini kita melakukan konfigurasinya tersebut, ya. Yang pertama kita diminta untuk memilih database-nya. Nah, untuk memilih database-nya ini, ya, kita pilih ada dua pilihan kalau nggak salah ya seperti ini. Tapi yang kita pilih MySQLi, ya, MySQL instance, ya. Kita pilih saja MySQLi, jangan pilih yang lain. Kemudian silakan tentukan hostingnya, ya. Ini sama seperti hosting yang sudah kita lakukan, yaitu kita isi dengan namanya adalah localhost. Ya, karena kalau kita lihat tadi kan membuka ini kan pakai localhost kan, gitu ya. Ketika instalasinya pun juga di awalnya kita juga menggunakan localhost di sini di awalnya ya. Maka di sini kita hostname-nya, hostingan kita tulis dengan nama adalah localhost. Berikutnya adalah username-nya. Ini ingat, ini username-nya bukan username untuk koneksi ke backend ya, tapi username yang kita gunakan untuk koneksi ke database MySQL-nya nanti. Ya. Nah, kalau kalian sudah install SAM tadi, secara default, gitu ya, secara default, username-nya itu adalah root. Ya, kalau kalian tidak melakukan konfigurasi apapun, ya, mengenai username untuk login ke database-nya, ya, itu adalah username-nya root. Jadi kalau kalian instalasi SAM, terus kalian cuman hanya mengubah tadi dokumen root-nya saja, tapi tidak merubah hal yang lainnya, maka untuk koneksi ke database-nya bisa kalian isi untuk username-nya adalah dengan root. Ingat, ini database configuration, beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi adalah untuk koneksi ke back-end-nya, tapi ini adalah yang saat ini kita lakukan sekarang adalah untuk koneksi ke database-nya. Jadi username-nya silakan diisi root, password-nya apa? Nah, ini kita kan belum tahu, karena kita belum setting. Berarti password-nya masih password default. Password default-nya itu adalah kosong, nggak ada isinya. Berarti si username root ini tidak memiliki password. Jadi biarkan saja kosong. Ya. Nah, langkah berikutnya adalah kita diminta untuk menentukan nama database-nya. Nah, ini harus kita isi nama database-nya, karena nanti yang namanya di dalam di dalam localhost MySQL kita itu nanti kan tidak hanya ada satu database, bisa bisa saja terdiri dari lebih dari satu database. Maka silakan kalian tentukan untuk database-nya. Karena ini saya mau membuat untuk untuk FTI gitu ya, maka saya ganti namanya di sini untuk jumlah DB-nya saya ganti misalnya untuk jumlah DB FTI misalkan, atau saya ganti jumlah FTI nama database-nya biar kita ingat, oh berarti nanti ketika kita buka database-nya nanti kan banyak database-nya tuh nggak hanya cuma satu, kalian tahu oh berarti website FTI tadi saya pakai database-nya jumlah FTI. Nanti kalau kalian mendesain website yang lain berarti kalian menggunakan database yang mana, itu yang harus kalian ingat. Makanya saya kasih nama database-nya adalah jumlah FTI. Berikutnya adalah menentukan prefix. Prefix itu kalau dalam bahasa Indonesia kayak awalan, imbuhan tapi imbuhan yang di awal. Nah, itu adalah namanya prefixnya. Mau disesuai dengan yang defaultnya atau sudah di random generate-nya atau mau kalian ganti juga boleh. Ya, misalkan kalau saya ganti ya, kalau nggak diganti nggak apa-apa ya. Misalkan tapi saya mau ganti, misalkan di sini saya ganti nama FTI kan atau DB FTI misalkan. Ya, saya ganti seperti ini namanya. Atau kalau kalian nggak mau ganti pun juga nggak masalah. Ya, kemudian yang berikutnya adalah connection encryption. Di sini kalau nggak salah ada beberapa pilihan ya.
Nah, yang kita pilih defaultnya aja. Jadi biar koneksinya servernya yang akan melakukan enkripsinya. Jadi nggak usah kita ubah, biarkan saja ini settingannya adalah default ya. Jadi untuk langkah berikutnya adalah database configuration. Ini hubungannya dengan database MySQL kita. Makanya di sini kita pilih database MySQL. Untuk hostingnya adalah localhost ya, karena kita servernya itu adalah di lokal tadi kan ya hostingnya ya. Kemudian username-nya kita gunakan root karena kita belum merubah apapun. Saya belum merubah settingan koneksinya. Passwordnya kosong ya, tidak ada password maksudnya, jadi tidak usah kita isi apa-apa. Kemudian untuk nama database-nya saya ganti dengan jumlah underscore FTI. Ya, silakan kalian sesuaikan dengan keinginan kalian apa. Untuk prefixnya juga saya ganti, tapi ini boleh nggak diganti pun juga nggak apa-apa. Ya, kemudian di sini connection inscription-nya biarkanlah dia default ya, tidak usah kita ubah. Jika sudah untuk koneksi database-nya, ya karena kita perlu menyimpan database untuk jumlahnya, maka kita perlu setting database-nya. Jika sudah, maka kita langsung mengklik tombol berikutnya, yaitu tombol untuk install jumlah kita. Sehingga nanti kita bisa mengakses backend dan juga kita bisa melihat tampilan halaman depan atau front end dari jumlah website kita. Ya, maka saya akan klik install jumlah, agak lumayan lama settingannya, kita sembari tunggu. Karena di sini agak lama karena kan website itu kan terdiri dari beberapa file ya, dari beberapa halaman web gitu kan ya. Berarti dia agak lumayan lama karena ini dia meletakkan sebuah file dan juga tadi kan ada hubungannya dengan database, ya berarti nggak mau tidak mau dia akan meng-create database dan juga akan melakukan insert ke dalam database tersebut sehingga bisa kita menggunakan si jumlahnya ini. Makanya prosesnya agak lumayan lama ya. Nah, jika sudah selesai, nanti tampilannya adalah congratulation gitu ya. Kemudian ini kalau mau menambah instalasi bahasa tambahan, misalnya menggunakan bahasa Indonesia, silakan diikuti. Tapi saya tidak akan menjelaskan itu. Nah, kemudian di sini ada recommended-nya, gitu kan ya, apa yang harus off atau ya, biar bisa. Sebenarnya sih ini hanya recommended ya, bukan berarti harus diubah ya. Jadi boleh tidak diubah nggak apa-apa. Ini saya tidak akan ubah apapun karena kita kan hanya menginstalasi secara lokal gitu ya. Jadi tidak akan saya ubah dan ini juga hanya recommended aja. Kalau recommended itu kan boleh diikuti, boleh tidak. Nah, setelah kita sudah selesai, maka langkah berikutnya tinggal kita pilih. Nanti kalian mau yang pertama ada complete and open site. Ini maksudnya kita akan menyelesaikan proses instalasi dan akan membuka ke halaman front end. Atau mau pilih yang kedua yaitu complete and open admin. Ini maksudnya adalah kita selesaikan proses instalasi, nanti akan membuka ke halaman back end-nya. Nah, tinggal kita pilih, kalian mau pilih yang mana aja pun boleh, kan ya. Nah, saya biar simple, saya akan jelaskan front end-nya dulu aja ya. Saya akan pilih di sini complete and open dan open site ya. Jadi akan membuka ke front end kita. Saya complete dan open site. Nah, ini adalah tampilan front end-nya untuk saat ini gitu ya. Untuk saat ini tampilan front end-nya seperti ini, masih kosong, belum ada isi datanya. Ya, ingat ini front end-nya, berarti front end itu yang bisa terlihat oleh pengunjung website kita. Oke, jika sudah terbuka front end, berarti berikutnya saya akan jelaskan back end-nya. Ini masih kosong ya, di sini ada header-nya, ada home-nya, masih belum ada artikelnya karena memang hanya kosong ya, hanya apa istilahnya karena kita baru install tadi kan ini ada menunya, ada login form-nya dan ya seperti itu. Nah, berarti kalau kita mau ke back end-nya gimana caranya gitu ya. Kalau untuk ke back end caranya pada URL ini kan ada localhost, kalau saya ya ini URL saya ya. Tapi nanti kalau kalian mungkin bisa akan beda-beda ya URL-nya ya.
ada localhost, request, website. Ini saya copy paste, saya copy alamat ini biar nanti ada dua tampilan ya, front end dan back end. Kemudian saya paste, nanti di sini di belakangnya setelah website FTI kan ada slash-nya tuh. Saya di sini akan saya tambahkan ya, saya tambahkan administrator. Administrator. Nah ya, sehingga tulisannya seperti ini, http lokal garis miring ya titik 2 / localhost / request / website FTI. Nah, di akhirnya saya tambahkan administrator. Nanti kalau saya enter, dia akan membuka, nah tampilannya seperti ini. Ini adalah tampilan backend-nya. Jadi kalau kalian ingin membuka backend-nya, kuncinya adalah setelah website tadi, ya silakan tambahkan administrator. Jadi akan kebuka backend-nya. Nah ini di pojok kanan ini, ya sama, ini adalah untuk ke website-nya, ke front end-nya, gitu ya. Nah kita masuk ke dalam backend-nya. Tadi saya menggunakan super admin, passwordnya super admin FTI. Coba saya lihat dulu ya. Oke, kemudian saya login. Nanti akan masuk ke backend kita. Lumayan lama. Nah, ini adalah tampilan backend kita. Ini saya pilih never aja ya, biar nggak muncul lagi. Ini adalah tampilan dari backend kita. Ada toggle menu, ini kalau kita klik, dia akan nutup, ya, nutup menunya, jadi cuma icon-icon aja. Ya, kalau kita klik lagi akan terbuka seperti ini. Ini adalah untuk dashboard-nya. Dashboard itu biasanya untuk shortcut menuju hal-hal yang penting. Ya, ada di sini ada site, ada sistem, ada sampel data. Ini kalau kalian mau install sampel data boleh, ya. Kalau tadi kan kita masih kosong ya, ini saya tidak akan install ya. Karena kita mau untuk desain gitu ya. Ini ada konfigurasi segala macamnya. Kalau atau mau nambahin dashboard yang lain juga bisa. Kira-kira nanti yang muncul di dashboard adanya apa, nah silakan boleh kalian tambahkan ya. Kemudian ini home dashboard, nah kemudian menu berikutnya adalah konten. Nah konten ini berarti yang berhubungan dengan isi ya, entah itu artikel, mungkin kalau kalian masih ingat ketika kita belajar blogspot pasti ada artikelnya juga. Nah kalau kemudian kalau di sini ada kategori, kalau di blogspot itu analoginya sama seperti label ya. Ini memang kita ada kategorinya. Kemudian ini adalah fitur artikel. Ini kalau fitur artikel misalkan artikel-artikel yang memang mau kita taruh di halaman depan misalkan ya. Ini ada field. Nah, ini biasanya field ini nanti hubungannya dengan artikelnya juga sebenarnya ya. Setiap artikel bisa kita tentukan dengan fieldnya, tapi ini tidak kita gunakan. Kemudian ada media. Nah, ini medianya berupa entah itu video, entah itu image, tapi biasanya sih image ya. Ya, karena video kita jarang menggunakan juga karena biasanya akan memberatkan website kita. Nah, ini biasanya untuk image-nya silakan bisa kita taruh media. Kemudian ini adalah site modul. Site modul itu hampir mirip seperti gadget. Ya, jadi kalau kalian ingat waktu kita blogspot ada gadget gitu kan ya atau widget gitu ya. Nah, di sini namanya adalah modules ya. Kemudian di sini ada site modul. Nah, site modul itu berarti berhubungan dengan front end kita, modul yang berhubungan dengan front end. Kalau administrator modul berarti modul yang berhubungan dengan back end gitu ya. Nah, kemudian setelah konten ada lagi di sini menu. Nah, menu ini adalah berhubungan dengan menunya. Di sini belum ada menu, di sini ada main menu contohnya seperti ini ya. Jadi kita bisa meng-create menunya. Kalau di mana di blogspot juga ada ya kalau nggak salah ya menu ya, cuma kalau nggak salah kita menggunakan list ya, itu juga bisa dimasukkan contoh seperti itu. Kemudian di sini ada komponen. Nah kalau komponen ini jadi kalau modul itu kan tadi biar bisa tampil pakai widget. Nah kalau komponen ini seperti ini, seperti hal-hal yang mau kita tambahkan. Mungkin kalau di situ lebih dijelasin lagi, kan kita bisa nambahin yang halaman apa HTML kalau di blogspot gitu ya. Mau nambahin gadgetnya apa namanya gitu ya. Nah ini bisa ditambahkan juga di komponen. Berikutnya adalah user. Kalau seandainya di website kalian bisa menambah user, mungkin ada orang mau akses artikelnya harus login dulu atau segala macam, itu bisa juga menggunakan user ya. Atau mungkin kalian punya kontributor banyak gitu ya. Untuk kalau misalkan websitenya berupa berita, nah itu bisa juga menggunakan user. Kemudian menu sistem di sini adalah untuk berhubungan dengan sistem settingan konfigurasi dari website kita. Baik itu untuk back end-nya, konfigurasinya, atau konfigurasi untuk front end-nya. Mungkin di sini tidak akan saya jelaskan satu persatu, nanti akan saya jelaskan sesuai dengan yang kita gunakan saja. Ya,
Kalau kalian mau eksplor lebih lanjut, silakan ya. Nah, ini menu-menu yang memang ada di dalam back-end-nya nanti yang bisa kita gunakan. Nah, kalau misalkan nanti kalian ingin merubah password kalian gitu ya, di pojok kanan sini ada user menu, nanti kalian pilih edit account. Nah, di situ nanti bisa kalian setting ya username-nya. Nah, ini tadi ya, namanya kan masih admin FTI. Ini mau kalian ganti silakan. Kalau username mungkin kalau saya sarankan nggak bisa diganti ya, karena nanti takutnya begitu kalian simpan, kalian harus login ulang malah jadi bermasalah. Ini kalau mau ganti password silakan, mau ganti email juga boleh, ya silakan dilihat setting yang berikutnya aja. Kalau sudah selesai silakan pilih save atau save and close ya. Ini untuk settingan dari usernya. Nah, ini adalah si back end dari si jumlahnya nanti ya. Ini adalah si front end-nya. Jadi nanti ketika kita belajar rekayasa web, ya kalian nggak akan aneh lagi istilah yang namanya back end, istilah yang namanya front end. Oke, nah itu adalah proses instalasinya ya. Nah, berikutnya adalah saya akan jelaskan ada istilahnya namanya ekspor dan import ya, dan import database atau ekspor dan import website gitu ya. Karena apa? Mungkin bisa aja kalian nanti mau meletakkannya ke hosting secara online. Nah, sekarang kan kita meletakkannya sudah di lokal dulu kan, di komputer kita masing-masing. Yang mungkin kalian mau meletakkannya di hosting domain yang secara online. Berarti kan kalian harus membackup website yang sudah kalian buat di lokal beserta dengan database-nya juga. Atau mungkin kalian mau pindah laptop, yang pertama punya laptop teman atau mau nyoba lagi di laptop sendiri, kan? Atau ada di rumah punya dua, ada komputer sama ada laptop, atau tadi awalnya ngerjainnya di laptop orang tua, kalian mengerjakan di laptop sendiri, maka kita harus melakukan istilahnya namanya ekspor dan import ya. Nah, untuk melakukan saya akan jelaskan dulu ekspor dan import untuk website kita, bukan database loh ya, tapi untuk website. Nah, kalau untuk ekspor dan import website kita, caranya sangat mudah ya. Kita tinggal buka aja lokasi dari htdocs kita. Tadi saya dalam rekayasa web. Tadi kan folder yang kita gunakan apa? Ini kan ya, website FTI sebagai website jumlah kita tadi, bukan ya. Nah, si satu folder ini tinggal di copy paste aja. Tinggal copy, silakan paste, letakkan di lokasi yang kalian inginkan. Ya, entah itu di flash disk gitu kan ya, atau mau diletakkan mana. Nanti kalau sudah di copy di flash disk, ketika berpindah komputer ya tinggal di copy paste lagi ke lokasi htdocs dari tempat tujuannya. Ya, jadi kalau websitenya sangat mudah, tinggal satu folder ini aja kita copy paste, ya kita pindahkan ke tempat device atau alat yang berbeda. Gitu ya. Ini kalau untuk websitenya. Nah, yang mungkin agak panjang adalah membackup database-nya. Karena kalau kalian cuma backup website ini aja akan percuma, pasti jumlahnya tidak akan jalan. Karena ingat tadi ketika kita instalasi, kita menggunakan database juga, karena kan untuk menyimpan konfigurasinya, menyimpan halaman webnya, menyimpan username loginnya gitu kan ya, kan itu semuanya tersimpan di dalam database gitu ya. Berarti setelah kalian backup si folder ini, maka kita harus membackup database-nya, atau kalau backup itu istilahnya namanya adalah ekspor. Ya, jadi kita harus mengekspor database kita ya, yang ada di mana? Yang ada di server kita. Ya, kita ekspor dulu sehingga nanti ketika kita berpindah ke device yang berbeda atau ke alat yang berbeda, itu kita nanti tinggal meletakkan import. Jadi kalau ekspor itu anggaplah kita memindahkan database, kalau database ya, kalau ekspor database ya, adalah memindahkan database dari server kita ke lokasi lokal kita atau flash disk kita lah, anggaplah seperti itu, atau ke lokasi di komputer lokal. Itu namanya ekspor. Nah, saya akan jelaskan cara ekspornya. Untuk ekspornya ya masih menggunakan browser, karena ini kita localhost ya, masih menggunakan browser. Nanti silakan kalian ketik di URL-nya adalah seperti ini. Localhost, di sini saya tulis ya, localhost, huruf kecil, localhost garis miring php my admin. Di browsernya ya, di URL-nya. Silakan kalian ketik seperti ini, http. Nggak usah pakai http juga bisa sih sebenarnya kalau URL-nya ya. Tinggal diketik localhost php my admin.
Nanti ketika kalian ketik localhost php myadmin, ya tampilannya seperti yang terlihat saat ini. Ya, saya reload dulu. Nah, kurang lebih seperti ini tampilannya. Ini ya, ini PHP myadmin ini bukan perintah PHP ya, tapi ini adalah editor. Editor apa? Editor ini untuk mengakses ke database kita. Ya, karena kan database itu kan sebenarnya tersimpannya pun juga bukan bentuk seperti ini ya, anggapnya dia mungkin berupa file gitu kan ya. Akan sangat bingung kalau kalian tidak ada editornya seperti ini. Ya, jadi ini PHP myadmin ini adalah sebagai editor kita untuk mengakses ke dalam database di localhost kita atau di server kita, server lokal kita, ya. Nah, untuk melakukan ekspor, berarti kita ingin memindahkan dari server ini nih yang sekarang terlihat, ini kan server kita nih ceritanya nih, si PHP myadmin ini, kita mau meletakkannya ke dalam, mana tadi? Ke dalam komputer lokal kita. Namanya diekspor atau namanya di backup. Sehingga nanti ketika kita berpindah, kita tinggal melakukan kebalikannya, yaitu adalah import. Saya jelaskan, berarti untuk mengekspor gimana? Berarti untuk mengekspor setelah kita buka localhost, maka silakan dipilih database-nya yang mau di backup. Ya, tadi saya sebutkan ya ini database-nya nih ada banyak nih, ada information scheme, ada jumlah, ada MySQL, ada performance scheme, ada PHP myadmin, ada test. Nah, ini database semua nih. Kan ingat, kita kan tadi database-nya adalah apa? Jumlah FTI. Ya, karena kita mau membackup database itu ya jumlah FTI gitu kan ya, maka kita harus memilih database-nya tersebut. Berarti di sini saya pilih ini ada kata-kata jumlah, saya klik. Nah, kan ada banyak nih. Yang kita pilih tadi adalah jumlah FTI. Maka yang kita klik di sini nanti adalah kita klik jumlah FTI. Sampai dia loadingnya selesai, nanti tampilannya seperti ini. Ya, ini semua database ini, tabel-tabel ini adalah yang berhubungan dengan website kita tadi, dengan website si jumlah yang tadi kita install ya. Ini kalau kalian perhatikan munculnya seperti ini banyak ya, ada banyaknya. Ya, ini saya tidak akan jelaskan satu-satu isi database-nya ya karena saya juga tidak bisa memahami tabelnya untuk apa. Ingat CMS itu kan keunggulannya kita nggak usah repot-repot paham database-nya gitu kan, yang kita perlu paham cara desain seperti apa, mungkin sedikit perintah HTML gitu kan untuk merapihkan dari halaman web kita ya. Oke, berikutnya sudah ada nih gitu ya, sudah kita pilih jumlah FTI, berarti selanjutnya kita pilih ini ya, tab ekspor. Ada tab ekspor di sini ya, ada tab ekspor karena kita mau melakukan backup database. Kita pilih tab ekspor di sini, loading lagi. Nanti tampilannya akan berubah sesuai dengan tab ekspor. Nah, tampilannya seperti ini. Ini saya hapus dulu ekspor dan importnya. Nah, tampilannya seperti ketika kita ekspor. Yang pertama pastikan dulu di sini ya, pastikan dulu nih ya, namanya memang sudah terpilih ya, namanya adalah yang terpilih adalah jumlah FTI. Ya. Karena ini berarti database yang akan kita backup nantinya ya, si jumlah underscore FTI. Kemudian berikutnya apalagi untuk ekspor template-nya biarkan saja, tidak usah kita ubah-ubah ya. Ekspor metodenya yang kita pilih adalah quick ya, jadi kita nggak ribet-ribet. Kemudian formatnya yang kita pilih ada banyak sebenarnya formatnya, tapi karena ini adalah formatnya SQL database ya, kita tadi kan MySQL kan ya, di sini nggak ada pilihan MySQL, maka yang kita pilih adalah formatnya SQL. Jika sudah, maka silakan dilanjutkan dengan mengklik tombol Go. Go ini berarti kita akan membackup. Nanti hasilnya saya klik Go dulu ya, saya klik Go dulu. Nah, nanti hasilnya kalau kalian lihat langsung terdownload ya, langsung tercreate di pojok kiri bawah saya ya, langsung tercreate satu file namanya jumlah underscore FTI titik SQL. Karena kenapa? Karena kita memilihnya adalah si perintah SQL. Ini saya klik dulu ya, saya buka dulu di foldernya. Nah, jadilah hasilnya seperti ini. Ya, ada nih ya jumlah SQL-nya. Ya, jumlah underscore FTI titik SQL. Ini tinggal kita copy. Ya, saya letakkan, misalkan saya copy dulu satu lokasi sama htdoc saya, misalkan di sini gitu ya, saya paste. Nah, ini ya. Jadi ada folder website FTI sudah ada dan saya letakkan juga. Tapi ini bukan berarti saya pindahin, Bu, emang harus satu lokasi? Enggak. Ini hanya untuk mempermudah kita aja. Jadi kita nggak usah nyari-nyari, nggak usah repot-repot nyari gitu ya. Pokoknya lokasinya udah sama di sini, tinggal kita pilih ya. Kita pilih kalau mau di backup, ini saya pilih list aja dulu. Kalau mau di backup, kita tinggal pilih dua file ini, website FTI sama jumlah FTI, kita copy deh.
kita copy, silakan kita letakkan ke dalam flash disk kita. Nanti tinggal kita paste di dalam lokasi yang sudah kita inginkan lokasinya di mana. Itu ya, ini hanya untuk memudah aja. Ini kalau saya buka, sebentar saya akan buka jumlah fti.sql, kita coba lihat tampilnya seperti apa sih. Nah, tampilnya seperti ini. Coba kalau kalian ingat-ingat sudah pernah belajar rekayasa web, rekayasa web, pengantar basis data ya, atau antara pengantar basis data atau sistem basis data, saya lupa nama mata kuliahnya apa, pasti kalian diajarkan perintah insert, update, delete. Nah, sebenarnya file yang tadi kita backup yaitu hanya kumpulan-kumpulan dari perintah query-nya. Ya, ini nggak akan saya jelaskan. Yang penting kita sudah backup. Ya, nah kalau sudah backup tadi saya ulangi, berarti tinggal kalian copy paste aja kedua file ini, satu folder ini sama satu buah file ini. Ya, ini saya letakkan ya, saya letakkan di sini bukan untuk harus sama ya lokasinya, enggak harus sama. Lokasi yang berbeda juga nggak apa-apa, tapi ini hanya untuk mempermudah kita melakukan copy paste filenya tersebut seperti itu. Ya, itu adalah cara ekspornya. Ya, cara ekspornya. Berarti saya akan jelaskan cara importnya. Jadi anggaplah si jumlah FTI ini saya hapus ya. Sebentar, berarti saya pilih database dulu. Anggaplah belum di lokasi saya ini belum ada jumlah FTI, ya kan? Tadi kan nama database-nya jumlah FTI ya. Ini saya drop dulu. Ini agak lumayan lama. Dihapus dulu ya sebentar ya. Jadi anggaplah ini lokasi yang berbeda ya. Ini lokasi yang berbeda, kita mau melakukan import. Sehingga nanti database kita itu sudah yang terbaru. Nanti Bu, kalau misalnya saya pindah terus udah ada, terus saya mau import lagi. Nah, ini yang harus kalian cek. Yang kalian import itu apakah data yang terbaru atau data yang terlama. Apakah sudah data yang terbaru? Kalau sudah data yang terbaru, berarti kalian nggak harus setiap kali melakukan import, nggak harus ya, gitu ya. Jadi kalau datanya sudah ada yang terupdate, yang terbaru, ya buat apa import lagi, kecuali misalkan kalian merubah di tempat yang lain, terus kalian mau mindahin lagi ke lokasi yang berbeda. Tapi kan database-nya yang di tempat yang dituju masih database yang lama kan. Nah, berarti caranya tadi kita harus delete atau drop terlebih dahulu. Pilih si database-nya, nanti pilih drop ya. Jadi ketika di home pilih database-nya ya, kita pilih nanti klik tombol drop ini. Jadi dihapus ya. Tapi ingat, kalian harus ingat-ingat yang terbarunya apa. Nah, oh ya, untuk masalah yang terbaru mungkin hanya sebagai tips and tricks. Ini kalau mau diganti namanya boleh. Ya misalkan jumlah FTI ya kan isikan jumlah underscore FTI, saya rename namanya. Saya rename misalkan versinya tanggal sekarang misalkan gitu ya. Tanggalnya saya kasih misalkan sekarang tanggal 25/10/2021. Sehingga nanti kalau kalian backup lagi atau kalian ekspor lagi, bisa kalian ganti dengan tanggal yang berbeda. Jadi kalian tahu, oh yang terbaru ini yang ini. Nanti di database tujuannya itu, apakah sudah yang terbaru atau belum? Ya kalau kalian merasa ragu, ya tinggal dihapus saja yang ada. Nanti tinggal di import gitu ya. Oke, ini sudah, jadi namanya nggak harus sama persis dengan nama database ya. Kembali lagi ke sini, ketika kita mau import, ya berarti anggaplah kita baru login, saya akan pilih di sini gambar rumah. Ketika kita mau import, kita harus meng-create database-nya terlebih dahulu. Berarti kita pilih database, kita create database-nya di sini. Nah, tolong diingat ya, database name-nya ini yang akan kita create harus sama seperti yang kita create awal ketika proses instalasi Joomla. Ketika instalasi Joomla, nama database-nya apa? Tadi saya nama database-nya adalah jumlah_FTI. Ya, jadi harus sama persis, jangan sampai berbeda ya. Jadi nanti ketika kalian import kan kita harus meng-create database-nya terlebih dahulu. Nah, maka untuk meng-create database-nya itu harus sama persis dengan proses instalasi. Nama database-nya apa? Jangan berbeda. Karena kalau nanti berbeda pasti akan salah ke tempat yang barunya, maksudnya gitu ya, ke tempat yang barunya. Mungkin kalau tempat yang lamanya masih bisa, kan belum kalian hapus gitu ya. Tapi ke tempat yang barunya, kalau database-nya berbeda ya pasti nanti jumlahnya nggak bisa jalan. Kalau sudah diisi nama database-nya, yang lain tidak perlu kita ubah, langsung kita pilih tombol ya, kita pilih tombol create ini ya, kita pilih tombol create, nanti akan sudah berhasil dibuat nih ya. Kalau kalian lihat di sini sudah ada jumlah FTI, tapi tabelnya masih kosong.
Padahal tadi ketika kita lihat tabelnya ada banyak gitu kan ya. Nah, berarti langkah berikutnya ya setelah sudah kita pilih si database-nya jumlah FTI ini, kita pilih tab import nih di sebelah ekspor. Kita pilih tab import gitu ya. Kita pilih tab import di sini ya. Ingat di sini sudah benar ya database-nya namanya jumlah FTI. Berikutnya kita pilih choose filenya. File yang akan kita gunakan untuk si importnya tadi yang sudah kita backup sebelumnya gitu ya. Maka kita pilih tadi saya letaknya adanya di sini rec web. Nah, tadi yang ini kan jumlah FTI saya pilih open, sudah terpilih ya, tandanya ada nih jumlah FTI, sudah ada file yang dipilih. Oke, kalau sudah maka untuk parsial importnya tidak usah diubah, biarkan saja sesuai dengan default. Untuk other optionnya juga nggak usah diubah. Nah, formatnya silakan kita pilih format SQL. Kenapa? Karena tadi kita backupnya juga menggunakan format SQL. Ya, untuk yang format specific option tidak usah kita ubah lagi, biarkan default saja. Nah, kalau sudah settingan tersebut, kita sudah pilih database-nya, sudah tidak ada perubahan lagi, kita pilih si tombol Go ini. Ya, tombol Go kita klik, maka dia akan menjalankan proses import. Taunya dari mana nih? Kalau kalian perhatikan di sini di atas muter-muter, ya di dalam localhost-nya. Kalau di sini nggak kelihatan memang, di dalam browsernya nggak kelihatan, tapi di atasnya lagi muter-muter. Kita tunggu lagi karena cukup lama, karena kan database-nya ada banyak ya tabelnya ya. Kita tunggu terlebih dahulu. Masih loading ya, memang agak lama karena tabelnya ada banyak, jadi dia importnya akan lumayan banyak karena dia menjalankan query yang cukup banyak. Jadi biarkan kita tunggu dulu sampai selesai, sabar menunggu, tinggal lihat aja di sini. Nanti kalau berhasil pun juga sebenarnya di sini di jumlah FTI ya di bilah sebelah kirinya nanti akan ada tabel-tabelnya yang sudah kita ekspor. Oke, ini sudah berhasil ya, agak lumayan banyak nih. Ya, ada 225 query, makanya tadi agak lumayan lama. Ya, import has been successfully. Kalau kalian perhatikan di dalam jumlah FTI sudah ada tabel-tabel yang sudah pernah kita ekspor tadi. Ya, ini hanya analogi ya, bukan hanya ini hanya contoh untuk ketika kita melakukan proses import di lokasi yang berbeda, ya. Nah, inilah cara ekspor dan import ya. Tadi berarti kuncinya kalau untuk websitenya, ya kan, kalau untuk websitenya kan kita tinggal copy paste foldernya aja, gitu kan ya. Cuman kalau untuk database-nya, maka kita harus ekspor. Ekspornya melalui yang namanya php my admin ini localhost underscore localhost garis miring php my admin. Nanti tinggal dipilih pilih database-nya dulu, baru kita ekspor.
Nah, kalau di lokasi yang tujuannya nanti, ya berarti kita harus tinggal copy paste kalau websitenya kan ya. Kalau database-nya berarti harus kita import, tapi sebelum diimport silakan di-create dulu database-nya. Jangan lupa nama database-nya harus sama seperti yang di backup tadi ya. Oke, berarti untuk materi kita hari ini tentang instalasi dari Joomla sudah berhasil. Kalau misalkan nanti kalian mencoba di komputer teman, di laptop teman, atau di laptop orang tua, jangan lupa saya sarankan untuk selalu membackup. Baik itu membackup websitenya dan juga untuk membackup database-nya. Jadi kalau misalkan suatu saat nanti ada permasalahan dengan komputernya, kalian sudah memiliki backupan database-nya ataupun backupan websitenya. Sehingga nanti begitu install ulang laptopnya atau mau coba di tempat teman, database-nya udah ada, websitenya pun juga sudah ada. Kalian tidak harus melakukan instalasi dari ulang lagi. Gitu ya. Jadi seperti itu caranya. Oke, saya tutup untuk live broadcast kita hari ini mengenai jumlah. Jika ada pertanyaan, boleh langsung bertanya di grup Telegram kita mengenai materi hari ini, yaitu tentang instalasi jumlah dengan menggunakan ya, instalasi jumlah yang menggunakan SAM ya untuk Apache dan juga MySQL-nya. Oke, kita bertemu, kita lanjutkan di grup Telegram kita.